Nah, baik, teman-teman semua. Yang pertama kita akan bahas yaitu apa, teman-teman, impian dan sikap yang positif. Oke, impian dan sikap positif. Kenapa harus positif nih? Wah, kenapa impian dan sikap? Karena teman-teman ini saya akan bahas lebih serius tentang hal ini ya. Karena ini adalah penentu 90% keberhasilan bisnis kita. Kalau Anda tidak punya ini, 90% udah gagal. Tapi teman-teman, kalau Anda mempunyai hal ini, impian dan sikap positif, Anda udah dipastikan 90% punya alasan untuk menjalankan bisnis ini. Punya alasan untuk berhasil di bisnis ini. Oke? Sepakat ya? Oke, kita lanjut. Kita tanya dulu teman-teman, apa sih Pak impian itu sebenarnya apa sih? Gitu ya. Nah, teman-teman, impian ini adalah sesuatu yang betul-betul harus terwujud. Adalah sesuatu yang kita inginkan, tapi bukan hanya sekedar ingin, tapi harus terwujud. Ya, di dalam kehidupan kita. Ya, dan itu nggak bisa digantikan dan harus segera terwujud. Oke, nah, simple alasannya kenapa harus impian teman-teman, ya. Dan kalau boleh dibilang teman-teman, kalau kita tanya masing-masing dari kita pasti punya impian masing-masing, ya. Ada yang kepengen membahagiakan keluarga, ada yang kepengen, kita ngobrol sambil santai ya teman-teman ya. Ada yang kepengen umroh, ada yang kepengen jalan-jalan ke luar negeri, atau kepengen punya penghasilan bebas waktu, bebas finansial. Semua pasti masing-masing punya impian. Sepakat ya. Nah, teman-teman, dari apa yang sudah kita impikan, apa yang sudah kita inginkan melalui bisnis ini, teman-teman, ini menjadi satu tonggak utama dan satu syarat penting bagi kita untuk menjalankan bisnis ini. Ya, kalau saya boleh bilang, bahwa Bapak mungkin saya tanya, Pak, apa yang sudah kita berikan untuk keluarga kita? Apa yang sudah kita berikan untuk istri kita atau anak kita? Mungkin kepengen anak kita sekolah menjadi sekolah ke tempat yang lebih baik, atau istri ya gitu ya. Bapak juga mungkin eh, sampai hari ini mungkin udah capek ngasih janji aja. Oke. Nah, atau disuruh sabar aja istri. Pak, saya pengen punya rumah baru, istrinya misalnya. Pak, saya pengen punya mobil baru. Tapi selama ini bukan dikasih mobil ya, malah dikasih sabar, disuruh sabar aja. Oke. Nah, teman-teman yang benar, istri disuruh belanja, Pak. Jangan disuruh sabar terus ya. Nah, sampai kita santai ngobrolnya teman-teman. Intinya malam ini bagaimana nanti impian itu bekerja untuk kita. Bagaimana impiannya yang akan membuat kita mau-maunya untuk fight, mau-maunya untuk melakukan perubahan dalam hidup kita melalui bisnis ini, teman-teman. Ya, nah, itu apa itu impian? Terus kenapa harus impian, teman-teman? Ya, yang pertama karena semua pencapaian besar di muka bumi ini dimulai dari impian. Saya ambil contoh. Katakanlah Thomas Alva Edison yang menemukan lampu. Thomas Alva Edison menemukan lampu itu dimulai dari sebuah pemikiran, sebuah ide bagaimana dia ingin membuat malam itu seterang siang. Ya, dan tentunya malam ini teman-teman kelihatan ya wajah-wajahnya yang open cam itu itu kelihatan udah terang ya. Kalau Thomas Alva Edison nggak sempat ciptain lampu, kita gelap-gelapan semua nih, nggak ada yang open cam. Yang open cam pun nggak kelihatan apa-apa, gitu ya. Nah, artinya hal yang besar itu terjadi karena sebuah impian ya. Seperti Henry Ford, dia menciptakan mobil, sampai hari ini yang menciptakan kendaraan ya. Kemudian Wright bersaudara yang sudah menciptakan pesawat terbang. Uh, uh, di mana kalau dulu orang pada saat beliau menciptakan pesawat terbang dengan saudaranya ya, Wright bersaudara itu sedang melakukan penelitian untuk membuat sebuah pesawat terbang. Nah, di kota lain ya, di kota yang sama, sorry, di kota yang sama itu ada orang bikin penelitian bahwa tidak ada benda yang lebih berat daripada burung, ya. Dan banyak orang mencela, wah nggak mungkin, ya, nggak mungkin ada benda yang lebih berat daripada burung bisa terbang. Tapi hari ini teman-teman bisa menikmati untuk perjalanan misalkan dari Jakarta atau Jakarta ke Surabaya hanya ditempuh dalam waktu beberapa jam. Kemudian di beberapa kota kita sudah bisa capai, bahkan ke luar negeri pun sekarang nggak perlu lagi lama-lama ya. Kayak umroh sekarang kan nggak perlu berbulan-bulan. Karena apa? Naik pesawat 9 jam udah nyampe. Gitu. Karena apa? Karena impian Raid bersaudara untuk membuat sebuah perubahan, untuk membuat sebuah manfaat bagi banyak orang. Oke? Sama seperti Thomas Alva Edison tadi teman-teman. Thomas Alva Edison nyiptain lampu dibilang orang gila, Pak. Ya. Begitu udah tercipta lampu, ya wah gila ya, terang ya. Gitu ya. Tetap aja teman-teman, kenapa harus impian? Karena memang semua pencapaian besar di muka bumi dimulai dari impian. Ya. Dari hal kecil yang diciptakan dan menghasilkan sebuah realisasi yang luar biasa. Nah, yang kedua teman-teman, kita di bisnis ini, di bisnis Ralesia ini nggak ada bosnya. Jadi nggak ada bos di bisnis ini. Ya, nggak ada yang akan marahin kita. Dan kita apa namanya, kalau kita di kantor atau di pekerjaan atau di bisnis, kita masuk pagi pulang sore, masuk pagi pulang sore, masuk pagi pulang sore. Kalau kita nggak masuk pasti dimarahin sama bos kita. Tapi di bisnis ini, kalau kita nggak punya impian, nggak ada yang marahin kita, Pak. Upline Anda nggak akan marahin kita. Pak Cahyadi, direkturnya nggak akan marahin kita. Pak Sarifudin, presiden support system kita nggak akan mungkin marahin kita. Kenapa? Karena kita adalah mitra.
Ya, maka butuh impian untuk membuat kita sampai hari ini mau melakukan action tindakan untuk perubahan melalui peluang bisnis ini, teman-teman. Oke? Nggak ada bos. Kalau udah ada bos pasti, Pak, kita nggak masuk 2 hari dari telepon, ya kan, ditegur. Oke ya. Nah, tetapi karena bisnis ini nggak ada bosnya, maka impian menjadi penunjang penting untuk kita betul-betul melakukan hal yang di luar dari kebiasaan kita, ya. Tetapi kadang-kadang kalau kita bicara masalah impian, kadang-kadang orang bilang ketinggian, Pak. Benar, teman-teman. Makanya butuh impian karena bisnis ini boleh dibilang seperti yang ketiga ya. Kenapa harus ada impian? Karena bisnis ini modalnya kecil, teman-teman. Modalnya relatif kecil, bahkan kecil banget. 100.000, teman-teman ya. Anda 100.000 udah punya peluang bisnis yang luar biasa, dapat produk, punya peluang bisnis yang luar biasa, teman-teman diberikan sebuah manfaat, ya. Dan modalnya hanya 100.000. Kalau nggak ada impian, teman-teman, nothing tulus, Pak. 100.000, ya udah, ya kan. Hilang ya sudah, nggak masalah, nggak akan rugi gitu kan. Tetapi kalau Anda punya impian dengan modal 100.000, Anda bisa menjadi orang yang lebih sukses, menjadi miliarder dengan potensi penghasilan ratusan juta per bulan dan reward miliaran dari perusahaan ini, teman-teman. Ya, itu pentingnya kenapa impian harus kita kita apa namanya? Harus ada di dalam diri kita semua. Oke? Nah, lalu apa berikutnya, teman-teman, yang akan kita lakukan dengan impian kita? Yang pertama, teman-teman bikin yang namanya dream book. Teman-teman bikin yang namanya dream book. Ya, kalau kita bicara impian tadi, teman-teman, kalau kita lihat apa sih impian terpenting dalam hidup kita? Apa betul-betul? Karena peluang bisnis ini bisa mewujudkan apa yang kita impikan, insya Allah ya. Nah, teman-teman, dari apa yang Anda sudah targetkan, ya, Anda buat dream book, Anda tulis, Anda tempel kalau perlu ya di buku manual saja, silahkan. Biasanya Pak, kami ketika join di sebuah bisnis dan insya Allah di Ralesia ya, saya udah mulai nyusun dream book saya. Saya akan taruh mobil Pajero, saya akan taruh rumah seharga 1 miliar gitu kan. Nah, teman-teman, impiannya insya Allah akan terjadi. Ya, supaya apa teman-teman? Supaya tervisual, supaya bisa kita lihat setiap saat ketika kita sedang melakukan ketika kita sedang mungkin agak sedikit down ya, agak sedikit kecapean menjalankan bisnis ini, lagi istirahat, teman-teman bisa lihat dream book-nya. Oh, ini yang saya capai, ini yang saya kejar. Oke. Perubahan finansial, taruh untuk keluarga Anda di dalam dream book Anda. Silakan, teman-teman. Nah, untuk lebih detail nanti silakan tanyakan kepada para pengundang atau para top leader di support system Anda, bagaimana sih cara bikin dream book yang benar. Nanti insya Allah kita akan buatkan tutorialnya, bagaimana cara bikin dream book yang benar. Oke. Nah, yang kedua, teman-teman, lindungi impian Anda. Karena di luaran sana, teman-teman, ada banyak orang, ya, ada banyak orang yang menunggu Anda bukan untuk berhasil, Pak, malah, ya. Ini zaman edan sekarang ini. Banyak orang justru akan menunggu kita untuk gagal malah. Dia nonton kita untuk gagal. Maka tugas kita adalah, ya, kalau orang bilang di luaran sana, Allah kamu ngimpi kok. Mosok modal cuma 100.000, Anda mau mimpi punya perubahan hidup, pengen punya mobil, pengen punya rumah dari bisnis ini. Ya, kalau Anda nggak lindungi impian Anda, teman-teman, luar biasa. Hal negatif di luaran sana pasti akan sampai ke kita. Ya, kita mau nggak sih, teman-teman, ada orang ngotorin otak kita dengan hal yang nggak penting, ya, orang ngotorin isi kepala kita dengan sampah, ya, orang buang sampah di otak kita, Anda mau terima? Jangan, teman-teman. Anda lindungi impian Anda supaya apa? Supaya tetap punya spirit yang sama setiap harinya, supaya Anda tetap menjaga impian Anda, tetap punya passion yang sama setiap harinya, selalu bersemangat setiap hari. Kenapa? Anda punya impian yang jelas, ya. Anda punya impian yang jelas untuk menentukan kemana arah Anda, kemana arah perubahan Anda. Karena hari ini, teman-teman, saya yakin Anda semua udah join, udah member, udah putuskan untuk bergabung di bisnis ini. Tinggal Anda fokus bagaimana mengerjakannya. Dan tapi yang paling penting, teman-teman, apapun itu, apapun strategi yang sudah dikeluarkan oleh tim leader Anda, kalau Anda nggak punya impian, teman-teman, maka Anda nggak punya boosternya. Anda nggak punya semangat, teman-teman. Anda nggak punya sesuatu yang membuat Anda terbakar setiap hari untuk mewujudkan impian itu. Ya, kadang-kadang impian ini membuat kita mungkin sedikit lebih emosional. Ya, lebih emosional bagaimana impian ini segera terwujud. Dan memang betul-betul membuat kita kadang-kadang kalau bicara impian tuh kadang-kadang sampai menitikkan air mata, teman-teman. Ya, karena apa? Begitu pentingnya pencapaian itu harus kita segera dapatkan. Begitu pentingnya pencapaian itu harus segera kita raih, ya, secepatnya melalui bisnis ini. Oke? Nah, lalu teman-teman tinggal tentukan apa impian terdekat Anda dan goals terdekat Anda, impian jangka menengahnya apa, dan jangka panjangnya apa. Misalkan terdekat Anda pengen punya penghasilan 500.000 per hari. Itu udah cukup lumayan ya, atau sampai 1 juta per hari, atau kedepannya terusnya menengahnya sampai dengan dan jangka panjangnya teman-teman pengen punya penghasilan minimal 4,6 juta per hari atau 138 juta per bulan. Silakan ya, tentukan impiannya, teman-teman, supaya targetnya jelas. Kalau Anda sudah punya target, tidak punya impian, tidak mau juga melakukan pasti, Pak. Ya, percuma Anda punya target, tapi Anda nggak punya semangat, nggak punya booster untuk membakar supaya Anda melakukan target tersebut. Percuma. Susah, teman-teman.
Kenapa? Ya, karena Anda nggak punya bahan bakar. Ya, nah impian itu adalah bahan bakar dari semua semangat yang Anda punya. Impian adalah bahan bakar dari semua goals yang Anda mau kejar setiap harinya. Itu adalah bahan bakar sehingga kita bisa mau Hello. melakukan action lebih serius. Begitu teman-teman. Oke? Nah, kita lanjut. Boleh dibantu mute dulu mic-nya? Oke. Kita lanjut teman-teman. Itu impian. Ya, sepakat ya teman-teman, kita semua harus punya impian, kita mau merubah hidup kita melalui bisnis Ralesia, insya Allah bisnis ini adalah bisnis mulia, kita doakan juga semua tim manajemen dalam keadaan sehat, dan dimudahkan dalam segala urusan ya, sehingga kita bisa melakukan bisnis ini dengan kecepatan yang luar biasa untuk membantu banyak orang di luar sana, oke?